Waduh Rehana, ini momen yang harusnya sakral, tapi malah jadi menyedihkan. Tapi kita lupain dulu kabar viral itu, karena kita juga menghadirkan kabar viral lainnya pemirsa, di mana ini Rehana gimana rasanya kalau kita lagi ngantre untuk mengambil obat di apoteker di sebuah puskesmas, tapi berjam-jam petugasnya tak kunjung muncul. Ini gimana rasanya Rehana? Kesel lah, nggak boleh gitu lah, kan kita lagi sakit. Nggak boleh begitu, betul sekali. Dan ini ada informasi bahwa ada keluarga yang menunggu pasiennya mendapatkan obat dari apoteker, tapi selama 2 jam petugasnya tak kunjung muncul. Penasaran kan informasinya seperti apa? Kita hadirkan untuk pemirsa di rumah. Keluhan terkini Rumah Sakit Kuanyar. Ya, nyari petugas reservasi. Video ini direkam oleh keluarga salah satu pasien rawat inap di Puskesmas Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Loket pengambilan obat kosong melompong, tak ada petugas yang menjaga. Dalam rekaman berdurasi 50 detik ini, keluarga pasien mengeluhkan sudah 2 jam menunggu, tapi tak satu pun petugas terlihat dan melayani pasien. Bahkan keluarga pasien sempat mencari ke ruangan lain, namun tak juga menemukan satu pun petugas. Usut punya usut, ternyata oknum petugas puskesmas tersebut sedang keluar saat jam kerja untuk ngopi. Merespon video yang viral di media sosial, pihak Puskesmas Kuanyar pun menyampaikan permohonan maaf. Mereka pun mengakui insiden ini murni karena keteledoran petugas ruangan farmasi yang sedang bertugas saat itu. Mohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang pas di bagian obat. Kejadian itu jam 24.00 dini hari. Kronologinya ya bahwa dia tadi malam memang mati lampu, dia sempat keluar ke musola dan merasa ngantuk, dia ngopi. Kepala Puskesmas langsung mengumpulkan para staf Puskesmas lainnya untuk melakukan evaluasi. Ia berjanji akan melakukan pembenahan layanan di Puskesmas Kuanyar. Waduh Pak Petugas, kalau waktunya dinas ya jangan ditinggal ngopi dong Pak, kan jadi bingung pasiennya. Lagi pula kalau mau ngopi, ajak-ajak dong Pak. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdur Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kejadian yang sempat viral ini, di siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Ibu Nur Khotibah. Selamat siang Ibu Nur. Selamat siang Bu. Baik, Ibu, ini kan kejadiannya viral ya. Menurut Dinkes, kejadian ini sebetulnya seperti apa Ibu Nur? Iya, betul. Kami akan menyampaikan bahwa kejadian pada tanggal 16, yaitu hari Senin malam, kejadiannya jam 10.30 pasien datang di UGD dan teman-teman UGD sudah melakukan layanan dan tindakan. Tanggal 11.30 yaitu setengah 12 malam, pasien untuk mengambil obat di kamar farmasi. Dan kebetulan di kamar farmasi itu memang petugasnya tidak ada di tempat, ya, tidak ada di tempat, dan itu biasanya koordinasi kalau meninggalkan tempat ke teman-teman UGD maupun rawat inap. Tapi waktu itu kamar farmasi dikunci dan kuncinya dibawa, HP-nya ditaruh di dalam, sehingga teman-teman yang ada di Puskesmas yang lagi piket malam itu juga ya sempat bingung mencari teman-teman yang piket di kamar obat tersebut, sehingga mencari sampai semua kamar ditelusur dan akhirnya ketemulah di depan Puskesmas Warung Kopi. Kami memang membenarkan masalah ini. Oke, Ibu, dan kalau dengan adanya kejadian seperti ini, iya, masih dengar suara kami. Dengan adanya kejadian yang seperti ini, apakah ada pelanggaran SOP atau standar operasional yang terjadi, Ibu? Iya, iya. Dengan kejadian seperti ini, maka terkait pelayanan ini melanggar SOP atau pelayanan yang ada di Puskesmas. Dan kami dari Dinas Kesehatan sudah klarifikasi konfirmasi pada Kepala Puskesmas, yaitu bersama Pak Udi dan juga teman-teman yang ada di Puskesmas. Dan kami akan, ini suatu kesalahan yang fatal ya. Kesalahan yang fatal, yang mana kesalahan ini permasalahan yang jangan sampai terjadi di pelayanan.
Karena pelayanan ini harus betul-betul mewujudkan suatu pelayanan yang paripurna, pelayanan yang sesuai dengan harapan kita semua, sesuai dengan SOP atau regulasi yang ada. Tapi kenyataannya di Puskesmas Koanyar ini terjadi kesalahan-kesalahan yang kita tidak menginginkan kembali. Maka dari itu kami memberikan suatu langkah-langkah, yaitu mengeluarkan suatu SOP, SP untuk oknum tersebut sehingga tidak berdampak lagi dan tidak terulang kembali kejadian-kejadian untuk pelayanan seperti ini. Mungkin itu. Oke. Baik, Ibu Nur. Tapi setelah kejadian ini viral, kemudian juga tentunya kita semua berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi. Bagaimana pengawasan rutin dari rumah sakit setempat ini, Bu? Pengawasan rutin, yaitu kami akan memberikan suatu pembinaan ke semua, bukan Puskesmas Koanyar aja. Di Bangkalan ini ada 22 puskesmas, yang mana kami selalu memberikan satu langkah-langkah pembinaan, pengayoman, sehingga bagaimana untuk pelayanan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan langkah-langkah pelayanan dan tindakan sesuai dengan SOP atau regulasi yang ada. Dan kejadian ini memang kejadian yang sangat miris dan fatal sekali untuk kita semua. Nah, maka dari itu kami menghimbau pada khususnya Puskesmas Koanyar yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali, dan ini kejadian yang terakhir kali. Karena ini nantinya berdampak semua kevitalan untuk pelayanan dan juga kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Di samping itu kami juga menghimbau pada semua kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Bangkalan supaya betul-betul mengkondisikan dan mensosialisasikan SOP yang ada dan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kelengahan-kelengahan atau kelalaian-kelalaian yang terjadi di Puskesmas Koanyar ini suatu hal yang tidak kami inginkan dari Dinas Kesehatan, dan ini jangan sampai terulang untuk berdampak ke puskesmas lain yang akhirnya nanti akan muncul seperti ini. Maka dari itu kami kita berharap memanggil dan langsung melakukan rapor dengan semuanya, dan bagaimana hal ini sangat mengecewakan tidak masyarakat terulang lagi. luas, khususnya di masyarakat Kecamatan Koanyar dan pada umumnya masyarakat Bangkalan. Dan kami atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian, kelemahan dan kekurangan pelayanan yang tidak memuaskan bagi masyarakat. Dan kami sebagai Kepala Dinas Kesehatan akan memberikan suatu komitmen pada semua teman-teman di puskesmas, khususnya kepala puskesmas dan jajarannya, jangan sampai hal ini terulang kembali, dan kami tidak akan segan-segan memberikan suatu langkah-langkah seperti misalnya peringatan atau SP atau hal pembinaan khusus sehingga siap, Bu. Yang penting kelalaian ini tidak terjadi lagi ya, Bu. Tentunya kita berharap pelayanan seperti ini tidak terjadi lagi dan petugas dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih Bu Nur sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat beraktivitas kembali dan tetap menjaga kesehatan Ibu.